Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, dengan sosial media Bapak Gembala, dengan YouTube, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan berbagai sosial media yang ada supaya diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita sepanjang hari ini hujan ya. Tadi malam juga hujan. Tanya sebelahnya, tadi malam hujan enggak? Tanya sebelah. Mana tahu dia hidup dari planet lain, bukan dari Medan. Kalau dia tinggal di Medan dari tadi malam itu hujan sampai pagi, sampai siang, dan sekarang berhenti, puji Tuhan, sehingga saudara bisa ibadah di ibadah yang kelima. Dan minggu depan kita ada ibadah ISJS yang ke-6. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar firman Allah, ketulusan dalam pelayanan. Sangat penting kita memiliki pribadi yang tulus. Karena orang yang tulus tidak ada sakit hati di hatinya. Jadi kalau engkau masih sakit hati, kemungkinan besar engkau bukan tulus. Orang yang tulus tidak ada sakit hati. Karena dia melakukannya tulus untuk Tuhan. Tapi kalau engkau tidak tulus, maka minta dipuji, minta diperhatikan, minta pengakuan, minta tepuk tangan, minta dihormati. Dan kalau tidak terdapat, kalau tidak didapati, sakit hatimu, kecewa. Tapi hari ini saya mau engkau pulang dengan pribadi yang tulus. Sehingga kau tidak pernah lagi sakit hati. Sakit hati, no way. Wah, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, sakit hati, no way. Ya, maksudnya mungkin sesaat kau rasa kecewa. Beda sakit hati dengan kecewa. Ya, kecewa karena perlakuannya, tapi kau tidak mau tinggal di dalam sakit hati itu. Tidak kau izinkan si sakit hati itu masuk di hatimu. Karena si sakit hati itu, anggaplah ini si sakit hati. Ini siapa? Si sakit hati, mau masuk dia. Perlu izinku. Kalau kau bilang, gak boleh kau masuk. Masuk dia? Tidak. Dia perlu izinku. Dia perlu izinku mau tinggal di sini. Saya bilang, tidak. Tubuhku bukan tempat sakit hati. Tubuhku adalah bait suci. Tubuhku tempat Roh Kudus. Sakit hati itu sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan simpan sampah di hatimu. Terlalu cantik kau itu. Kalau ada sampah di hatimu. Gugur kecantikanmu, gugur kosmetikmu. Gugur semua salonmu karena kau simpan sakit hati. Tapi kalau tidak ada sakit hatimu, sikit aja lipstikmu, udah mantap Natal itu. Udah mantap. Sehingga kau gak perlu terlambat lama di salon. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Sama-sama kita baca, 1 ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu. Terus jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Terus janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang terus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ayat ini adalah pesan Rasul Petrus kepada penatua-penatua, pengurus-pengurus gereja, pada pelayan-pelayan, pada jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau harus melakukannya dengan tidak terpaksa. Lakukan dengan sukarela, poin pertama. Lakukan dengan sukarela dan pengabdian. Maka kalau orang melayani Tuhan dengan sukarela, namanya sukarela. Artinya dia rela untuk capek, rela untuk berkorban. Karena pengabdian. Ini penting bagi saudara di dalam hidup melayani, mungkin di gereja,
mungkin di marga, mungkin di sekolah, mungkin di pekerjaanmu, di rumahmu, termasuk juga di calon mertuamu. Engkau perlu melakukan hati yang tulus. Bagaimana tulus? Sukarela, pengabdian diri. Engkau melakukannya dengan ketulusan, dengan pengabdian diri. Karena engkau tahu upahmu dari Tuhan. Kolose 3 ayat 23, 24. Coba dilihat. Maka saya mengajak semua saudara. Milikilah hati yang tulus melayani Tuhan. Hati yang tulus ditandai dengan melayani dengan kerelaan. Melayani dengan pengabdian. Kolose 3 ayat 23 sampai kepada ayat 24. Supaya saudara, prinsipnya begini. Apapun yang saudara lakukan intinya untuk Tuhan. Lakukanlah dengan segenap hati untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi, kalau saudara melayani dengan tulus, dengan penuh kerelaan, dengan penuh pengabdian, lakukanlah itu dengan segenap hati. Orang yang melakukan dengan segenap hati akan kelihatan daripada ekspresinya. Orang yang melakukan dengan rela, tidak terpaksa, maka dia akan melakukan dengan excellent. Dia akan melakukan yang terbaik yang dia bisa. Arti excellent adalah memberikan yang terbaik yang aku bisa. Jadi bukan perfeksionis, sempurna. Karena setiap orang beda-beda apa yang bisa dilakukannya. Maka saya ajak sama saudara, milikilah di hatimu hati yang sukarela dengan penuh pengabdian diri. Sukarela dan penuh pengabdian diri dengan segenap hati. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga dimanapun kau berada melakukan itu, orang bisa merasakan hatimu dengan penuh ketulusan. Dari wajahmu orang tahu kau tulus. Dari wajahmu pernah orang bisa dapat feeling, perasaan engkau tulus. Pernahkah engkau dijamu seseorang tapi terpaksa? Pertanyaan kedua, pernahkah engkau terpaksa menjamu seseorang? Pernahkah engkau menunjukkan terpaksa, hatimu terpaksa gak sukanya kau sebenarnya? Katakanlah ada seorang cowok datang. Si cowok ini pun punya prinsip pantang mundur. Sampai segala cara aku lakukan. Datanglah dia ke tempatmu bertamu. Dan kau tidak suka menerima kehadiran dia. Tapi datang mama, udahlah Betty, jumpai si John. Udah lama dia nunggu kau di ruang tamu. Kenapa mama nggak bilang, aku ke pesta capek, banyak PR, lagi manjat pohon kelapa. Entah apalah mama bilang, kan bisa mak. Aku capek sama si John itu mak. Udahlah Betty, bohong itu dosa. Jangan kau ajari mamamu bohong, Betty. Bet, jumpai si John. Udah 2,5 jam dia di ruang tamu itu. Datanglah si Betty dengan terpaksa. Ketika dia bercermin di kaca. Kira-kira menurut saudara dia bercermin di kaca dengan semangat, segenap hati, sukarela, dengan excellent? Oh tidak. Dia akan sengaja mungkin jelek-jelekannya. Ginjunya mungkin diletakkan ke sana. Bermati kau John. Nah, mungkin sengaja dibuat dia tuh. Daun ubi sini ada, sini cabai. Matilah kau John. Karena apa? Terpaksa. Betty, jangan lupa buat teh manis sama Bang John. Dibuatnya mungkin dicampurnya garam, bermencret. Karena
terpaksa. Disodorkannya sama si John. Jalannya pun jalan terpaksa. Minum bang. Karena terpaksa. Kutanya, si John merasakan enggak? Merasa. Kenapa? Karena terpaksa. Besoknya datang si Charles yang dia sukai. Datang yang dia nanti-nantikan. Dia enggak perlu dipanggil mamanya. Dia sendiri yang akan berdandan lebih lama. Kanan, kiri. Kalau tadi sama si John nggak ada gini-gini, dia nggak ada gini-gini, dia nggak ada. Langsung di kangkangnya aja gini-gini. Sama si Charles. Karena dia melakukannya dengan suka rela. Bahkan si Charles mungkin bilang di WA, Bet, aku datang jam 5. Jam 2 udah di kaca itu, jam 2. Jam 2, ya Charles, Bang Charles. Mau cari pilih gelas pun dia, gelas mana yang cocok sama Bang Charles. Kalau sama si John tadi, tempat kakek-kakek itu yang dari apa itu. Kalau nggak dari plastik, dari aluminium. Yang pakai tutup. Ini Bang Charles. Aku nggak mungkin jalannya, ini baru PDKT loh. Dengan tulus, ikhlas, sukarela dia melakukannya. Jalannya pun dengan rela. Kenapa? Dia bisa melakukannya dengan excellent. Karena dia dengan suka rela. Kalau saudara melayani dengan sukarela, maka engkau bisa mengeluarkan potensimu semua. Engkau bisa melakukan yang terbaik. Demikian juga kalau engkau kuliah, kalau terpaksa, terbatas. Tapi kalau engkau kuliah, yang kau sukai, kau dengan sukarela. Maka itu yang diingatkan Rasul Petrus kepada penatua-penatua, kepada pengurus-pengurus, pelayan-pelayan gereja, kepada umat Tuhan, orang percaya, kepada kita semuanya. Menjelang Natal ini ada banyak acara. Aku yakin minimal di antaramu 5 Natal kau jalani dalam 2024 ini. Kemungkinan besar 25 Natal pun. Bukan lagi lilin yang terbakar, jarimu yang terbakar karena kebanyakan membakar lilin. Tapi lakukan dengan sukarela. Karena ada pelayan Natal mukanya gak sukarela. Gampang kita lihat di grup WA, orang yang gak sukarela. Jarang muncul. Beberapa di antara mukanya di grup WA jarang muncul. Karena gak rela kau di situ. Aku sebenarnya ya, yang segan aku keluar dari sini. Bilang sebelahnya, ada yang ku kenal seperti itu. Udah mau keluarnya aku, bosan aku lihat, bosan. Terpaksa. Terpaksa aku ada di sini. Ciri-cirinya apa? Ngintip aja dia. Ada loh. Bagi aku kalau dalam grup gue kayak gitu jahat. Jahat dia itu. Kita udah capek-capek, siapa yang bisa datang? Daftar list. Diintipnya gak dibalas. Sakit gak itu coba? Kan tahu kita siapa yang ngintip. Lihat di atas kan bisa kita tek. Muncul dia yang ngintip. Ini. Nah. Kita lihat diintipnya tapi gak dijawabnya. Bilang tidak, bilang iya pun tidak. Bilang tidak pun tidak. Nang gua bedang adong. Pokoknya ada. Karena dia terpaksa. Saya orangnya sukarela. Maka kalau di grup aktif. Saya kalau ada di grup. Ada lagi orang yang tega, sudah di-add pun dia, gak peduli dia. Adanya orang mengucapkan selamat ulang tahun, udah seminggu kemudian, udah habis semua grup itu baru dia yang ulang tahunnya kalian, oi katanya. Dirapelnya lah selama sebulan itu, yang ulang tahun selama 1, ini 2, 3. Orang kan ulang tahun hari ini kan hari ini ucapannya, kalau enggak sebulan lagi dia. Karena dia terpaksa di grup itu. Saya pun bisa lihat wajahmu di gereja ini. Wajah-wajah sukarela kalian jumpa Tuhan. Amin. Wajah yang sukacita, yang sukarela. Enggak ada wajah-wajah yang terpaksa.
Oh, Tuhanlah yang memberkatimu. Tuhanlah yang memberkatimu. Ingat, 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat penampilanmu. Tuhan tidak melihat luarmu. Gayamu Tuhan sama sekali tidak lihat. Mau Natal kayak manapun engkau pergi ke salon. Sorry. Tuhan tetap bilang, aku tidak lihat dari salon mana kau. Yang kulihat hatimu. Apalah artinya engkau merayakan Natal tapi masih benci. Sia-sia ibadahmu. Kalau kita merayakan Natal masih banyak benci di hati kita. Sementara yang lahir itu Raja Damai. Masa masih ada benci di hati kita? Raja Damai kita rayakan, masih ada benci. Itu pun dia benci sama panitia Natal, bagian konsumsi. Pokoknya bagian konsumsi ini siap-siap disalibkan. Macam lah yang kulihat bagian konsumsi. Karena saya sudah 53 tahun bernatal. Jadi udah kulihat itu. Masih adanya kue kotaknya. Tapi panitia diberondokkannya di bawah meja itu. Masih ku ingat. Selamatkan selamatkan. Banyak kali yang datang. Opungnya dibawa, cucunya dibawa, tetangganya dibawa. Nasi kotak selamatkan. Pas datang nanti satu rombolan. Masih ada bu. Habis. Kue kotaknya dibawa. Kalau kue kotaknya bisa ngomong dia bilang, saya di sini. Harusnya kalau yang berani jadi panitia Natal, berani tidak makan. Saya tanamkan sama kalian di sini. Kalau kalian panitia Natal GBI Pelita, ada jemaat tidak makan, nasi kotakmu kasih ke dia. Itu pelayan. Kalau begitu, ya tepuk tangan. Ya. Memang kau tepuk tangan, tapi di gereja ini gak ada nasi kotak. Nah saudara, sorry ya. Tidak ada nasi kotak, mahal sekarang. Gak ada. Tapi kalau seandainya kau di kampus, di Punguan Marga, di STM lingkungan, dimanapun asal kau panitia Natal, camkan di hatimu. Love is sacrifice. Saya mau berkorban. Tuhan melihatmu dari sorga. Upahmu bukan nasi satu kotak. Tuhan akan kirimkan satu truk nasi kotak ke rumahmu. Pengganti. Karena Tuhan tahu kau dapat dipercaya. Ada lagi kulit panitia Natal sambil makan dia. Diselamatkan dulu dirinya. Belum jeda, dia duluan. Love is sacrifice. Kalau engkau jadi panitia Natal, bagian konsumsi, tidak sia-sia kau dengar khotbah ini. Kalau tidak ada, pasti kau duluan tidak makan. Pastikan kau tidak makan. Biar mereka makan. Lihat upahmu dari Bapa di sorga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka setiap tahunnya orang akan bilang, cocok kali kau panitia Natal. Cocok kali kau konsumsi. Selama ini orang tidak ada yang mau berkorban. Saudara, saya mengajak setiap saudara melayani Tuhan dengan kerelaan. Melayani Tuhan dengan yang namanya tidak terpaksa. Saya ada di mimbar ini, saya bisa rasakan saya tidak terpaksa. Saya bisa merasakan potensi saya keluar. Saya bisa merasakan ekspresi saya. Memberikan dengan segenap hati. Saudara bisa merasakan tubuh saya, gerak tubuh saya, mata saya, gerak tangan saya, nada suara saya. Kenapa? Karena saya melakukan sukarela. Saya tidak melayani karena amplop. Beberapa orang meng-WA saya, Pak Pendeta, kalau Bapak khotbah berapa sekali khotbah? Saya bilang firman Tuhan gak pernah dijual belikan. Gak bisa bu, saya bilang. Dan tidak pantas ibu nanya ke pendeta seperti itu. Tapi dia bilang ada hamba Tuhan yang memberi tarif. Tiket Garuda, hotel bintang 5. Segini PK-nya. Saya katakan no way. Darah Yesus udah mati di kayu salib. Dia sudah memberikan nyawanya. Masa aku menjual darah Yesus? Masa aku menjual firman? Masa aku bisnis firman Tuhan? Saudara berkati, puji Tuhan. Saudara enggak berkati dengan uang, berkati dengan doa. Tetapi prinsipnya kalau ada di rumahmu datang pendeta, sintua, evangelis, jangan biarkan dia pulang tangan kosong.
Itu prinsip Alkitab. Acara apapun di rumahmu, ulang tahun kah, memasuki rumah baru kah, siapapun pendeta itu. Kalau ada yang memberikan khotbah, menyampaikan suara Tuhan, jangan buat dia pulang tangan kosong. Itu kata Alkitab, berkati hamba Tuhan itu. Walaupun saudara bilang, aku kenal kau dengan pendeta itu. Walaupun kau kenal. Tapi dia kan sebagai hamba Tuhan. Menyuarakan suara Tuhan. Firman Allah yang mengatakan itu. Berkati hambaku dan aku memberkatimu. Saudara memberkati hamba Tuhan dengan sukarela. Hamba Tuhan juga menerima dengan sukarela. Sehingga kami tidak perlu mempersoalkan. Tidak sedikit, tidak jarang kadang-kadang saya terima dari gereja. Kemudian saya lihat gereja itu butuh pembangunan. Saya ambil lagi dari kantong, saya masukkan di kotak persembahan mereka. Mereka bilang, Pak Pendeta kenapa begitu? Gak apa-apa. Pokoknya kau sudah salam saya sudah terima berkatnya. Tapi saya merasa tergerak memberkati gereja Tuhan. Bagi saya melayani Tuhan itu tulus untuk Tuhan. Sehingga di zaman Natal ini saya biasanya khotbah dari tanggal 1 sampai 31. Dan siapa yang duluan mengundang saya khotbah, mau gereja yang di kampung-kampung, mau gereja yang sangat kecil sederhana. Kalau dia duluan saya layani dalam firman Allah. Berkali-kali kami mengalami cobaan, kadang-kadang ada gereja yang sangat di kampung kali. Tiba-tiba HDTI mengundang, Tiara mengundang, yang kelas-kelas atas bintang 5. Sebagai saya, siapa yang duluan? Itu yang harus dilayani. Karena saya bukan pelayan uang, saya bukan hamba uang. Kita lahir tidak membawa uang, kita mati nggak bawa uang. Kita hamba Tuhan. Dan saya mau katakan orang yang bekerja untuk uang terlalu rendah di hadapan Tuhan. Betul uang kita butuh, tapi uang bukan segala-galanya. Bekerjalah untuk Tuhan. Dan saudara bekerja itu adalah ibadah. Sama nilai ibadah di gereja ini ada pujian penyembahan khotbah. Dengan engkau bekerja dimanapun, itu ibadah. Jangan pikir loh lebih suci ibadah di gereja dibandingkan aku sekolah. Di sekolah pun engkau ibadah. Nilainya sama. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati mempersembahkan hidup. Sekarang ini belum tentu engkau ibadah di sini. Kalau pikiranmu melayang-layang, itu enggak ibadah. Kalau pikiranmu melayang-layang, kau belum ibadah. Beberapa orang di gereja ini bisa lihat saya, tapi pikirannya sudah pangsit cahaya. Bakso Madura. Ibadahmu tidak tulus. Ibadah itu mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup. Maka setiap pagi saya bangun, saya persembahkan hidupku. Sebagai ibadah yang sejati. Pergi saya ke kantor, saya persembahkan hidupku. Saya pergi ke rumah sakit, ke klinik, saya persembahkan hidupku. Semua itu sama ibadahnya. Gereja, klinik, rumah sakit, ke jalan, bawa mobil, itu pun ibadah. Sehingga aku tetap hati-hati. Semua aku lakukan untuk Tuhan. Saudara, saya mengajak setiap saudara mulai belajar. Lakukan dengan sukarela, dengan penuh pengabdian. Upahmu dari Tuhan. Percayalah upah dari Tuhan jauh lebih banyak dari upah dari manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi apapun yang kau lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Berkat datang dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau lihat. Apa yang tidak pernah kau dengar. Apa yang tidak pernah timbul di hatimu. Akan diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi dia. Cara Tuhan lebih hebat memberkatimu. Cara Tuhan lebih hebat untuk memberkatimu. Sehingga engkau jangan berpikir aku bekerja untuk uang. Kayak mana aku kaya? Jangan. Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan. Apa yang di tanganmu kerjakan segenap hatimu. Kalau di tanganmu itu jual tomat, cabai, bawang, segenap hati. Kalau engkau bawa Grab, Gojek, lakukan segenap hati. Ibadahmu adalah seperti itu.
Lakukan segenap hati, lakukan segenap hati. Kalau engkau sebagai perawat di rumah sakit, lakukan segenap hati untuk Tuhan. Itu ibadahmu. Dengan sukarela, dengan penuh pengabdian. Tulus kau lakukan untuk Tuhan. Kolose 3:24, dari Tuhan upahmu. Tuhan lebih hebat memberkatimu daripada uang bulanan itu. Saya sudah saksikan. Makanya saya tidak mau nodai hatiku melayani karena uang. Melayani karena ingin diperhatikan, dikenal. Tidak, satu motif saya melayani untuk Tuhan. Orang yang melayani untuk Tuhan, orang yang tulus, ciri-cirinya tidak ada sakit hati. Tidak ada tersinggung. Coba cek dirimu, kenapa kau tersinggung? Kenapa dirimu tersinggung? Karena dirimu mengharapkan dipuji, diperhatikan, diterima, diakui. Rupanya apa yang kau buat dalam koordinatal nggak diterima. Acara yang udah kau buat bagus, ada yang protes. Nggak bagus susunan acara ini. Udah capek kau siapkan. Tapi yang kau terima adalah protes, kritikan. Kemudian kau sakit hati karena kau tidak tulus. Karena apa yang mau kau buat ingin dipuji, ingin diakui, ingin diterima. Kalau saya khotbah seperti ini saya lakukan dengan tulus. Kalau ada pun gak cocok dengan khotbah saya tidak akan sakit hati. Saya tidak akan kecewa. Kenapa? Saya lakukan untuk Tuhan. Kolose 3:23, apapun yang kulakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengasihi mertuaku, aku mengasihinya dengan segenap hati untuk Tuhan. Bisakah mertuaku, contoh, kurang menerima apa yang kubuat? Atau berburuk sangka atau keluarga yang lain? Bisa aja, ini contoh. Tapi karena hatiku tulus mengasihi dia, memberi makanan atau menolong, apa yang bisa kulakukan dengan segenap hati? Aku gak perlu karena dipuji. Tapi berapa banyak menantu sakit hati sama mertua. Udah baik aku sama mertua, udah aku beli bajunya, udah aku ajak dia beli sarung, udah aku kasih dia jalan-jalan di Podomoro. Udah aku bawa dia pergi ke Jakarta. Aku beli lagi emas. Apalagi yang kurang rupanya. Udah semua aku buat sama mertua gitu. Tapi tetap gak puas dia sama aku. Kecewa aku sama mertua gitu. Mati maho. You know what I mean. Kau mengerti maksud saya? Aku udah bawa dia ke Jakarta. Satu. Aku udah kasih dia emas. Anting-anting. Dari aku itu. Sarung yang dipakai dia itu sarung cap gajah dari aku. Rumahnya itu ada AC. Masih kubuat lagi namanya, ada namaku di situ. Banyak loh orang memberi nggak tulus. Banyak memberi orang tidak tulus. Orang yang memberi tulus, beri, lupakan. Coba sama-sama katakan, beri, lupakan. 1, 2 ya. Beri, lupakan. Bilang sebelahnya, beri, lupakan. Bilang sama sebelahnya, jangan cerita apa yang kau beri. Apa yang diberikan tangan kanan, jangan tahu tangan kiri. Apa yang kau lakukan, gak perlu orang tahu. Bila perlu engkau memberi, no name. Gak perlu harus diumumkan. Umumkan, AC yang mati itu aku yang beli. Masih mati loh, ini contoh aja. Sekaligus pengumuman. Saudara, enggak perlulah harus namamu yang dimunculkan, enggak perlu. Orang yang tulus memberi, beri, lupakan. Cuci tangan. Jangan cerita. Jangan ada yang tahu. Jangan bilang sama orang lain, kalau enggak karena aku itu, enggak jadi orang dia. Jadi apa? Bodat. Nah saudara, salah. Maksudnya banyak kali orang berpikir apa yang dibuat dia itu, aduh diungkit-ungkit. Makanya jangan berharap pada manusia. 1, dia terbatas. Manusia terbatas. 2, mengungkit-ungkit apa yang diberi. 3,
dia bisa membuat itu minta dibalas. Gak tulus minta dibalas. Pertama, manusia terbatas. Jangan berharap pada manusia. Kedua, manusia itu bisa minta dibalas apa yang sudah diberinya. Yang ketiga, mengungkit-ungkit apa yang diberikan dia. Pesan Tuhan pada kita hari ini. Berharap kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Kalaupun engkau memberi dengan tulus. Mungkin sampai engkau lupa kau udah pernah memberi. Saya pernah begitu sampai lupa. Bapak lu yang memberi saya pada waktu itu. Saya pun udah lupa yang mana. Saya belajar menghapus memori apa yang pernah ku beri. Tuhan, aku tidak mau ingat-ingat apa yang ku beri. Aku tidak mau ingat-ingat. Tapi aku mau mengingat apa yang diberi orang kepadaku. Aku mau mengingat apa yang diberikan orang kepadaku. Tapi aku tidak mau mengingat-ingat apalagi menceritakan. Terlalu banyak orang menceritakan apa yang diberikan. Ketika engkau menceritakan apa yang kau berikan, berkatmu habis. Akhirnya Tuhan bilang, kamu ketahuan memberi tidak tulus. Berkatmu tidak habis, tidak ada, habis berkatmu. Tapi ketika orang tidak menghormati pemberianmu, gak perlu sakit hati. Karena kau memberi untuk Tuhan. Wow, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Bahkan kalau engkau pun mencintai seseorang, mencintai dengan tulus. Mengasihi dengan tulus. Yang kedua adalah melayani dengan keteladanan. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jadi saya tidak boleh memerintah orang-orang yang ada di gereja ini. Kamu gini, kamu gini. Gak boleh gayaku ngebos. Walaupun aku di sini gembala jemaat, orang yang dipercayakan Tuhan memimpin gereja ini, tapi saya dilarang Tuhan. Jangan gayamu ngebos. Jangan, tapi jadilah hamba Tuhan, itu masuk Tuhan. Jangan sok merintah, aku harus jadi teladan. Saya harus belajar jadi hamba, melayani, bukan dilayani. Saya tidak sempurna, tapi saya mau belajar. Untuk jadi hamba yang melayani, bukan dilayani. Bukan menjadi ngebos, tapi saya belajar bagaimana bisa melayani. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5:3 menjadi teladan. Tuhan mau kita menjadi teladan dalam hal apa? 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Katakan saya jadi teladan. Dalam perkataan. Ikuti dalam tingkah laku. Dalam kasih. Dalam kesetiaan. Dalam kesucian. Jadi dalam ketulusan melayani Tuhan, kita menjadi teladan. Teladan dalam berkata-kata. Maka saya mengajak setiap kita sebelum berkata-kata, pikirkan apa yang kita katakan ini memberkati, membangun atau menjatuhkan. Jangan berkata-kata dulu baru mikir. Ada orang yang berkata-kata toksik, racun, mematikan. Kalau dekat dengan dia pokoknya kita makin lemah. Coba engkau dekat dengan saya tidak sempurna, tapi kupastikan dari mulutku ini kata-kata memberkatimu. Kata-kata menguatkanmu, kata-kata membangunkanmu, kata-kata yang memberikanmu kasih karunia. Tapi ada orang kata-katanya toksik, beracun. Jauhi orang-orang beracun. Jauhi orang-orang toksik. Jangan dekat dengan orang-orang yang membuat pikiranmu teracuni dan menjadi kau lemah dan mati. Mentalmu dihabisi dia. Ada orang yang sangat beracun. Allah, aku taunya munafiknya kau. Allah, sok kali mau punya usaha, utangmu aja gak kau bayar. Allah, mau sok melayani Tuhan, hancurnya pernikahan. Ini orang beracun. Aku tahu siapa aslimu. Ini orang beracun. Cari orang di mana kau duduk, dirayakannya kehadiran. Di mana kau berada, orang mensupportmu. Kau bisa, kau bisa. Orang yang suka denganmu, bergaulah dengan orang yang suka denganmu. Jangan paksakan dirimu bergaul dengan orang yang tidak suka padamu. Sejujurnya engkau bisa merasakan orang ini suka atau tidak suka. Sejujurnya engkau juga bisa merasakan orang ini bermuka dua atau
asli apa adanya. Karena banyak manusia bermuka dua. Di depanmu nampaknya baik samamu. Di belakangmu engkau dihabisinya, dijatuhkannya, diburuk-burukannya. Artinya apa? Jaga perkataanmu. Saya berdoa setiap perkataanku menguatkan istriku, memberkati istriku, membangunkan istriku, anak-anakku. Jujur, aku pernah kata-kata beracun sama dia. Aku pernah kata-kata melemahkan dia, melemahkan anak-anakku. Tapi saya bertobat dan sudah bertahun-tahun saya tidak mau satu kata pun melemahkan dia. Kata-kataku maunya mendatangkan kasih karunia. Sehingga dia lemah, dia jadi kuat. Dia capek, ada semangat. Saya tidak sempurna, tapi paling tidak Tuhan tahu hatiku. Aku kepingin jadi ayah yang menguatkan anak-anakku. Ketika anak-anakku mentalnya drop, ada ayah yang hadir memberi mereka support. Kau bisa, teruskan. Papa menyertaimu. Papa mendukungmu. Gagal itu biasa. Kadang-kadang kuliah gagal, is okay. Gak ada orang yang langsung berhasil. Semua orang bisa jatuh. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Udah anakku, bangkit, maju. Itu kata-kata yang membangun. Saya berdoa, kata-katamu seperti itu, kata-kata teladan. Jaga tingkah lakumu penuh dengan keteladanan. Perbuatan itu lebih penting daripada banyak kata-kata. Jaga keteladanan kesucianmu. Supaya kata-katamu gak ada sedikit pun kata-kata yang kearnap, zina, pornografi. Cabul. Ada banyak mulut orang kata-katanya perzinahan, percabulan, humor-humor begitu. Jangan. Di TikTok lihat. Di TikTok ada banyak orang menjual dirinya. Di TikTok ada banyak orang sangat menjijikkan. Karena saya salah satu orang aktif di TikTok. Tidak terelakkan saya kadang-kadang muncul tapi saya tidak like. Karena saya melihat begitu menjijikkan. Tidak menjaga tubuhnya baik suci. Jaga tubuhmu adalah baik suci. Tubuhmu rumah Tuhan. Tubuhmu rumah Roh Kudus. Bukan gedung gereja rumah Roh Kudus. Tubuhmu. Tubuhmu lah gereja. Tubuhku lah gereja. Jangan izinkan tubuhmu dinikmati semua laki-laki. Atau beberapa laki-laki pun tidak boleh. Hanya pasanganmu. Hanya suamimu yang bisa menyentuhmu. Lebih dari itu tidak boleh. Jangan. Kalau sudah engkau terlanjur jatuh, ada kasih karunia Tuhan mengampunimu. Jaga kesucian tubuhmu. Engkau seharga darah Yesus. Suci, kudus, berharga, mulia di hadapan Tuhan. Jangan rendahkan tubuhmu. Hai anak gadis, jaga kesucianmu. Jaga keperawananmu. Jangan sampai engkau melakukan seks sebelum diberkati. Betul Tuhan mengampunimu, tapi akibatnya akan kau rasakan. Dosa diampuni Tuhan, tapi ada akibat dosa. Kalau engkau terlalu gampang melakukan hubungan seks, bisa sakit HIV, AIDS, GO, sifilis, sakit kelamin. Yang lebih sadisnya lagi, suami yang melakukan hubungan seks di luar, istrinya penyakit AIDS. Saya sudah jumpai. Dia yang suka jajan di luar, pasangannya kena. Istrinya nangis sama saya. Dia yang melakukan, aku kena. Awalnya suaminya pasienku, kusuntik kering, selesai. Kemudian dia lakukan lagi, istrinya dibawanya, udah kena juga. Istrinya bilang, aku gak ada kemana-mana Pak, aku hanya sama dia. Kejam. Saya bilang, kau kejam. Kau puas dengan seks yang sangat jahat itu. Tapi anak-anakmu akibatnya. Pasanganmu akibatnya. Jaga kesucian tubuhmu. Jangan izin kau terlalu gampang tanganmu dipegang orang sebelum diberkati. Jaga, jangan. Ingat, seks nikmatnya sebentar, akibatnya seumur hidup. Bagi engkau yang berselingkuh, dengar, engkau gampang senang-senang melakukan seks. Tapi akibatnya seumur hidupmu. Dosa diampuni, akibatnya ada. Please, don't do it.
Jaga kesucian, tubuhmu baik suci, baik Roh Kudus. Jaga keteladanan di dalam kesetiaanmu kepada kasihmu. Saya percaya hari ini saudara menyerahkan hidupmu sebagai rumah Tuhan, sebagai pribadi yang mau melayani Tuhan. Kalaupun ada di antaramu sudah terjatuh, ada kasih karunia Tuhan, bangkitlah engkau. Tuhan katakan kepada perempuan berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jaga keteladanan kesucian. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.